Halo semuanya, ketemu lagi di cerita horor. Kali ini cerita horor akan membahas hantu pocong. Pocong adalah sejenis hantu yang berwujud manusia yang terbungkus kafan. Di Malaysia, hantu semacam ini dikenal pula sebagai hantu bungkus. Pocong juga dikenal sebagai hantu kafan. Pocong adalah hantu yang konon merupakan arwah dari orang mati yang terperangkap dalam kafan mereka. Menurut mitos yang beredar, jiwa orang yang sudah meninggal akan tinggal di bumi selama 40 hari setelah kematian. Jika ikatan kain kafan tidak dilepas setelah 40 hari, tubuh dikatakan melompat keluar dari kubur untuk memperingatkan orang-orang bahwa jiwa mereka perlu dilepaskan. Setelah ikatan dilepaskan, jiwa mereka akan benar-benar meninggalkan bumi. Wujud pocong memiliki wajah gosong dengan mata merah menyala. Versi lain menyatakan pocong berwajah rata dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan wajah putih pucat. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan pocong merupakan bentuk protes dari si mati yang terlupa dibuka ikatan kafannya sebelum kuburnya ditutup. Meskipun di film-film pocong sering digambarkan bergerak melompat-lompat, mitos tentang pocong malah menyatakan pocong bergerak melayang. Hal ini bisa dimaklumi, sebab di film-film pemeran pocong tidak bisa menggerakkan kakinya sehingga berjalan harus melompat-lompat. Keadaan ini pula yang menimbulkan suatu pernyataan yang bisa dipakai untuk membedakan pocong asli dan pocong palsu di masyarakat. Kepercayaan akan adanya hantu pocong hanyalah berkembang di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Walaupun penggambarannya mengikuti tradisi Muslim, umat beragama lain pun ternyata dapat mengakui eksistensi hantu ini. Pocong di berbagai daerah di Indonesia sendiri ada beberapa versi. Pocong yang terbentuk dari kepercayaan-kepercayaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah pocong plastik, yang konon pernah menggegerkan warga Jakarta. Cerita tentang pocong plastik ini bermuncul dari kisah seorang wanita hamil yang dibunuh pacarnya. Ketika sedang diotopsi di rumah sakit, mayat wanita itu terus menguncurkan darah, sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk membungkusnya dengan plastik. Warga percaya bahwa kemunculan pocong ini karena arwah dari wanita itu ingin dibukakan ikatan plastik pada jasadnya. Lain cerita di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Ada versi penggambaran pocong dengan menaiki delman. Penduduk Sidoarjo menyebut sebagai andong pocong. Kisah yang disebut-sebut dengan cerita misteri hantu pocong andong ini sempat menggegerkan warga daerah Sidoarjo pada tahun 2007-2008. Hantu pocong ini telah menghantui warga Sidoarjo hampir setiap malam dengan suara khas gemerincing delman dan suara ketukan pintu di malam hari. Menurut warga setempat, asal-usul hantu pocong ini adalah karena kematian dua pengantin baru yang tidak direstui dan mengalami kecelakaan saat menaiki delman. Ada pula yang mempercayai bahwa hantu itu merupakan perwujudan ilmu gaib. Pocong juga ada yang berwarna merah. Pocong merah biasa dibilang variasi pocong yang paling ditakuti karena reputasinya yang tidak terduga dan agresif. Dikatakan lahir dari seorang yang ingin membalas dendam atas kematian yang tidak menyenangkan, membuatnya lebih mirip dengan roh pendendam yang sering ditemukan di banyak cerita rakyat. Warna merah pocong ini dikaitkan dengan perasaan marah dan dendam kesumat yang dirasakan oleh orang tersebut sesaat sebelum kematian. Dari semua variasi pocong, pocong merah diyakini lebih mungkin menyerang orang hidup tanpa provokasi. Karena sifatnya yang ganas dan berbahaya, banyak orang percaya pocong merah adalah raja atau pemimpin dari pocong. Itulah sekilas pembahasan tentang pocong.